Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam utut, salam ngopi bersama Om Bob. Kawan-kawan sekalian, saat ini saya tepat berada di depan makam Kebu Keno atau Ki Ageng Pengging. Ini ada silsilah beliau di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, ini suasana makam Kebu Kenongo atau Ki Ageng Pengging ada di dalam cungkup itu. Dan ini ada beberapa makam tua. Mungkin ini adalah makam dari para prajurit Pengging tempo dulu, karena Pengging dulu adalah dahulu merupakan kadipaten yang juga memiliki bala tentara dan pasukan. Di sini Om Bob akan bincang-bincang dengan kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum kawan-kawan sekalian, salam utut, salam ngopi bersama Om Bob. Baiklah kawan-kawan sekalian, senang sekali saya menjumpai panjenengan semua. Ini saya rileks, santai, berada di Pengging, tepatnya di makam Ki Ageng Pengging atau Kebu Kenongo. Namun saya tidak akan berbicara masalah Kebu Kenongo dulu. Ada beberapa hal yang menarik yang perlu Om Bob sampaikan di sini. Pertama-tama, makam ini Pengging, kawasan Pengging ini mudah sekali dijangkau dari Jalan Raya Boyolali Solo, di dekat kecamatan masuk wilayah Banyudono, kecamatan Banyudono, ada pertigaan Pengging, belok kanan di Desa Pengging, Dukuh Gedong. Mudah dijangkau. Kawan-kawan silakan kalau yang mau menyusuri sejarah tentang keberadaan Pengging dan khususnya Trah Pengging, ada Kebu Kenongo, Pangeran Handayani Ningrat, ada Yosodipuro, ada Patmonegoro. Ini tempatnya di sini dengan tempat yang luar biasa nyaman, tenang, asri, dengan sumber mata air yang melimpah. Ya di Pengging ini karena dulu memang dipilih oleh orang-orang Waskito Pengging sebagai sebuah kawasan kadipaten yang luar biasa. Kawan-kawan sekalian, pada kali ini Om Bob tidak akan membicarakan masalah itu, tapi seperti yang pernah Om Bob sampaikan, bahwa belajar sejarah itu bisa menginspirasi kita. Bahkan dari inspirasi itu menimbulkan sebuah imajinasi bagi pemerhati atau orang yang tertarik dengan sejarah. Contohnya Om Bob sendiri, ketika zaman SMP dulu, ada sebuah, dulu memang Om Bob itu suka membaca sejarah, itu senang sekali, sampai ada sebuah karya buku cerita silat macam novel yang Om Bob sendiri meyakini waktu itu ini sebuah karya sejarah. Mungkin kawan-kawan sekalian ada yang mengenal persis, yaitu cerita silat dari S. Hamintarja tentang Sabuk Inten, Nogo Soso dan Sabuk Inten. Itu benar-benar sangat melegenda dan diceritakan detail sekali. Cerita itu berlatar belakang runtuhnya Majapahit dan awal berdirinya Demak. Di situ ada tokoh-tokoh fiksi, ada tokoh-tokoh yang benar-benar pelaku sejarah, dicampur aduk jadi satu, sehingga seolah-olah itu sebuah karya fiksi tersebut menjadi sebuah karya yang benar-benar bukti atau narasi sejarah. Lah, bermula dari itu, ini waktu Om Bob membaca itu, imajinasi Om Bob itu melayang-layang tentang sosok-sosok yang diceritakan seperti Maheso Jena. Kemudian di situ juga ada Lembu Sora, Sawung Sariti, kemudian Aryo Saloko, Ki Ageng Dwipoyono, Sora Dwipoyono, dan tokoh-tokoh jahat lainnya seperti Lembu Sora, Bugel Kalinggi dan sebagainya. Namun juga ada
nama-nama yang merupakan pelaku sejarah. Sebetulnya di situ ada Mas Karebet, di situ ada Ki Ageng Pengging Sepuh, ada Kebo Kanigoro, dan juga ada sosok misterius yaitu Pasingsingan dan Panembahan Ismo. Dari cerita itu mendorong Umpop untuk menelusuri nama-nama maupun tokoh-tokoh petilasan daripada yang diceritakan itu apakah cocok, benar, dan ada yang menyimpang. Lah inilah, maka dalam telusur sejarah kali ini Umpop akan mengkomparasi cerita silat dari S. Hamintarja dengan buku-buku literatur tentang sejarah Demak hingga Pajang, atau minimal mengkomparasi pelaku-pelaku itu. Umpop akan patilas, nanti konten ini nanti akan banyak sekali, karena saya akan mengambil patokannya itu adalah keris Nogo Sosro Sabu Inten yang melibatkan Trah Pengging ini, yaitu Karebet atau Joko Tingkir. Joko Tingkir itu disahkan nanti, lainnya akan menarik. Umpop akan bermula dari terusirnya Joko Tingkir dari Kerajaan Demak, Kesultanan Demak. Namun sebelumnya Umpop akan menyampaikan terkait dengan judul daripada cerita silat tersebut, yaitu Nogo Sosro Sabu Inten. Karena cerita ini berpangkal dari lenyapnya pusaka Keraton Demak, yaitu Nogo Sosro dan Sabu Inten. Ini kemudian dikejar oleh Mahesa Jenar, sampai Mahesa Jenar kemudian melalang buana mencari keberadaan keris tersebut hingga sampai berjilid-jilid dan membuat kawan-kawan sekalian penasaran, karena itu bersambung dulu itu. Baiklah kawan-kawan sekalian, meningkat waktu, keris Nogo Sosro Sabu Inten ini banyak versi yang menyatakan tentang terkait dengan keris tersebut. Ya, keris Nogo Sosro Sabu Inten itu memang tidak bisa dilepaskan dari awal berdirinya Kerajaan Demak. Dan keris ini memang arsiteknya adalah Kanjeng Sunan Kalijogo. Ini Kanjeng Sunan Kalijogo yang membuat Empu Supo. Dan ini diberikan kepada Sultan Fatah sebagai sifat kandel Kerajaan Demak. Sebenarnya keris ini memang bermakna kejayaan mulia. Namun yang dari literasi yang pernah Umpop baca, Sunan Kalijogo memberikan keris induk Nogo Sosro Sabu Inten kepada Raden Fatah karena ini sebagai salah satu sanepan atau pengiling-iling buat Sultan Fatah bahwa Demak akan kokoh berdiri dan kuncoro sampai lama karo selama di Kesultanan Demak terdapat keris Nogo Sosro Sabu Inten. Makna yang pertama Nogo Sosro Sabu Inten ini bahwa Sultan Fatah harus memperhatikan Nogo Sosro Sabu Inten. Nogo Sosro di sini adalah laskar-laskar atau bangsawan-bangsawan pasca runtuhnya Majapahit itu berpencar kemana-mana. Atau yang banyak juga ada yang menjadi separatis waktu ini, separatis lah ya. Ini harus diperhatikan oleh Demak agar Demak tidak dirongrong oleh tadi ini loyalis Majapahit. Itu dan Sabu Inten, pemerintahan Demak juga harus memperhatikan investor asing yang sudah masuk di Pulau Jawa ini. Karena saat ini Demak itu Cina sudah pada masuk, bangsa Cina sudah pada masuk, dia bersaing terkait masalah ekonomi, masalah pertanian, karena jujur saja peradaban mereka lebih maju dari si aspek mungkin persenjataan, kemudian keahlian dagang atau apapun, keuletan mungkin ya. Kalau dari aspeknya lain orang Jawa tidak kalah dengan pendatang-pendatang Cina sudah boleh masuk ini. Nah ini harus diperhatikan untuk apa? Untuk membangun keberadaan Demak. Ini Nogo Sosro Sabu Inten sekilas saja. Ya. Kawan-kawan sekalian, apa yang saya sampaikan ini nantinya sekilas-sekilas saja, karena jujur apa yang disampaikan oleh Umpop ini sudah banyak buku-buku, sudah banyak literasi. Mari kita membuka kembali sejarah. Kalau nggak malas buka buku, buka aja di dalam HP.
konten-konten banyak sekali, namun harus selektif ya kita. Harus selektif, mengkomparasi antara literatur satu dengan literatur yang lain. Oke, singkat-singkat saja. Singkat kita, Joko Tingkir itu karena mendapat sasmito dari Kanjeng Sunan Kalijogo yang membo-membo ya waktu di Tingkir waktu itu, singkatnya mengabdi ke Demak. Mengabdi ke Demak, beliau menjadi Lurah Wirotanto. Dan ada suatu peristiwa yang membuat Sultan Trenggono, ini zaman Sultan Trenggono ya. Sultan Trenggono. Jadi ini ada ketidakpasan latar belakang rajanya. Tadi saya mengatakan Raden Fatah, tapi sebetulnya Kresna Koso Tabu Inten ini latar belakang Demak masih dipegang oleh Sultan Trenggono ya. Jadi keberadaan Kiai Sengkelat sama Kiai Nogoso Sambu Inten ini bermula dari Sultan Fatah sampai turun ke raja berikutnya, raja ketiga yaitu Sultan Trenggono. Ada hal yang membuat Sultan Trenggono tertarik sama Joko Tingkir karena memang waktu itu demonstrasi Joko Tingkir melompat kolam masjid dengan duduk berjongkok sambil melompat ke belakang, itu sangat sulit sekali. Intinya dia mendapat kepercayaan dari Sultan Trenggono. Namun ada peristiwa yang membuat Joko Tingkir harus terusir dari kerajaan Demak. Di dalam beberapa narasi dan beberapa babat disebutkan karena Joko Tingkir membuat kesalahan saat ada menguji calon perwira, calon tamtama itu. Joko Tingkir membuat kesalahan, ada calon tamtama yang daftar itu Dadungawuk dari Begelen. Dia karena kesombongannya kemudian menentang Joko Tingkir, hanya dilempar dengan sadak kinang. Karena kekuatan Joko Tingkir, kalau di dalam SH Mitarja, Joko Tingkir itu punya kesaktian, diantaranya adalah lembu sekilak dan rok asem ya. Rok asem pecah kepala Dadungawuk. Namun kalau menurut Om Bob itu juga bisa diartikan sanepan. Pasti ada sesuatu yang membuat Joko Tingkir, ada sesuatu yang luar biasa yang membuat Joko Tingkir diusir. Karena kita ketahui terjalin hubungan asmara antara Sekar Kedaton, putri Sultan Trenggono, yaitu Ratu Mas Cempoko dengan Joko Tingkir. Ada pernah Om Bob membaca literasi, Joko Tingkir ketahuan masuk dalam keputren. Ini yang membuat begitu murkanya Sultan Trenggono. Padahal Joko Tingkir itu sangat dikasih oleh Sultan Trenggono. Dan Sultan Trenggono tahu persis silsilah keturunan Joko Tingkir itu, Karebet itu tahu persis. Beliau masih saudara, kerabat sama-sama dari Majapahit, dan beliau adalah putra dari yang Kebu Kenong, yang makamnya persis belakang saya. Kebu Kenong. Om Bob tidak akan menceritakan terlalu panjang sekali nanti. Singkatnya, dalam pengembaraan di dalam buku ini, literasi yang saya baca, Joko Tingkir diusir dari Demak, lari kemana-mana seperti Satrio kabur kanginan. Akhirnya beliau singgah di Pengging. Beliau sangat menyesali perbuatannya, dia tertirah di Pengging ini. Kemudian inilah tanah leluhur Joko Tingkir, Karebet, ya di Pengging sini, di Gedong situ. Waktu itu hanya ada 2 makam di sini, leluhur beliau. Satu ayahandanya yaitu Eyang Kebu Kenongo, dan kakeknya yaitu Eyang Sri Makurung Handayani-ningrat yang dimakamkan di Pengging sini juga, namun beda dukuh, bersama Eyang putrinya yaitu Retno Pembayu. Ya, sampai di Pengging sini kemudian beliau berziarah di depan makam bapak dan eyangnya, mendapat sasmito gaib Joko Tingkir untuk menenangkan diri dan mohon petunjuk Ki Buyut Banyu Biru. Di dalam SH Mitarja sudah disebutkan di situ. Di mana Banyu Biru, siapa tokoh Banyu Biru itu, nanti akan bawa Om Bob ke arah situ. Ya, ke arah Banyu Biru. Kalau di dalam SH Mitarja disebutkan itu di antara penggerantungan ya, penggerantungan di antara Rawapening dengan
Gunung Tidar, berarti ada di sekitar Mbarawa, Magelang itu. Nah, apakah di situ tempatnya? Besok akan kita buktikan. Di manakah rumah Ki Buyut Banyu Biru dan siapakah Ki Buyut Banyu Biru? Setelah dari Banyu Biru beberapa lama, kemudian Joko Tingkir direncanakan untuk kembali ke Demak dan diterima kembali di Kesultanan Demak sebagai perwira Demak. Perjalanannya diusir dari Demak, kemudian lari ke Pengging, dari Pengging nanti ke Banyu Biru, dari Banyu Biru naik getek bersama putra angkat dan muridnya Ki Buyut Banyu Biru, di antaranya adalah Mas Manca, terus Mas Manca, Ki Wilo, terus kemudian Ki Ageng Majasto juga ikut getek itu, nanti berhenti di Majasto nanti. Setelah dari Majasto mengambil tanah yang akan dimasukkan ke Kebun Danu, kemudian antara Majasto melanjutkan perjalanan lagi nanti di persimpangan sungai, disebutkan ada persimpangan sungai, Ki Majasto turun di situ, kemudian mengambil tanah yang akan dimasukkan ke telinga Kebun Danu. Terus melanjutkan ke Mbutuh. Dan sebelum sampai ke Mbutuh terjadilah serangan buaya di situ, di Kedung Srengenge, di mana tempatnya. Ini yang membuat Om Bob penasaran dan akan telusuri. Itu beliau ada di Pengging ini. Ini beliau ke Bokenongo. Terkait dengan siapa yang ke Bokenongo dalam konten sebelumnya, waktu konten Om Bob ngopi di Pengging itu sudah saya ulas. Ini beliau makamnya di Bokenongo dengan beberapa makam tua di sini, dan saya yakin makam-makam tua ini adalah prajurit-prajurit Pengging, karena dulu adalah Pengging adalah sebuah kadipaten yang memiliki laskar-laskar Pengging. Namun beliau Kanjeng Ki Ageng Pengging mohon untuk dibubarkan karena beliau sudah gak mau menghadap ke Demak ya. Saya ulang lagi, beliau kemudian membubarkan Kadipaten Pengging dan seluruh laskar Pengging menjadi petani hidup rukun di sini. Oke, kawan-kawan sekalian, ini sementara yang ke Bokenongo di sini. Joko Tingkir bersimpuh di depan makam orang tuanya, yaitu Ki Ageng Pengging atau Ki Ageng ke Bokenongo. Salam udut, salam ngopi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Bob akan melanjutkan ke makam yang beliau dan langsung nanti akan ke Banyu Biru, Majasto, Mbutuh, dan ke Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.